Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Ayahanda Komjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Syafruddin Kambu. Beliau tidak asing lagi karena ikut menjadi penasihat dan pembina Pondok Modern Tazaka ini. Hadir dari Jakarta membawa rombongan para jenderal ini. Ada Irjen Mas Guntur Laupe. Pak, ini ada 3 Kapolda di sini nih. Mantan Kapolda 3 ini. Pak Irjen Pol Haji Mas Guntur Laupe, Pak Irjen Pol Nandang, Pak Irjen Pol Purnawirawan Nur Widianto, dan Pak Brigjen Awaludin. Ibu dan semua rombongan Asfa dari Jakarta, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Ibu PJ Bupati Batang yang kita banggakan, beserta jajaran Forkompimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, ada Ketua Kospin Jasa dan Sekretaris Umum. Ini Pak Andi Junet sedang dalam perjalanan, pesawatnya baru landing di Semarang tadi jam 3:30. Pak Saroni hadir. Ada Ketua PCNU Batang, ya, terima kasih Pak Haji Taufik. Ketua MUI juga hadir nih, Pak Kiai Haji Iroki. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batang hadir. Dari Dewan Masjid Indonesia hadir. Profesor Dr. Sangidu dari UGM hadir. Itu Gus Akom mana coba? Nah, jangan ngumpet. Nah, itu perwakilan forum kiai-kiai muda atau gus-gus se-Jawa Tengah. Ini putranya Mbah Kiai Sodik Suhaimi, Allah yarham. Dan juga Sayyid Umar Muhammad Dib, cucu dari guru saya Syekh Rajab Dib, qaddasallahu sirrahu. Para hadirin, Bapak Ibu, anak-anakku semua, dan semua tamu undangan yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ada Bu Pur, ada Pak Romi, dan semua hadir, Pak Ustadz, ya, semua yang hadir lah. Saya baru mendampingi Pak Syaf kira-kira 3 hari yang lalu dengan Pak Anizar mengikuti Muktamar Internasional Robitoh Alam Islami di Makkah. Apa yang dibahas dalam 2 hari? Ini baru kali ini kami mengikuti muktamar, mulainya jam 11:30, selesai jam 4. Jadi ini muktamarnya tengah malam. Jadi kalau kita hari ini ditutup dengan buka bersama, di sana ditutup dengan sahur bersama. Karena mulainya habis Traweh di Masjidil Haram selesai jam 10:30. Pulang ke hotel, ya biasa ganti baju dan segala macam, jam 11:30 kita mulai muktamar. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah bina al-jusur baina al-madzahib al-islamiyah. Pak Kiai Miftahul Akhyar memberikan speech, pandangan-pandangannya juga sangat bagus, mewakili Indonesia, yaitu membangun jembatan antar madhab dalam Islam. Saya ingin simpulkan dari hasil muktamar itu, yang diikuti kurang lebih sekitar 500 ulama dan tokoh dari berbagai dunia. Alhamdulillah kami ikut hadir di situ. Pertama, bahwa keragaman madhab dalam Islam adalah sebuah fakta sejarah. Peradaban Islam yang 14 abad berjalan ini dan sampai hari ini
itu di dalam unsur-unsur yang tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin dihapuskan, itu adalah adanya keragaman-keragaman madhab. Setidaknya dalam 4 madhab itu, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Meskipun di luar itu banyak sekali madhab-madhab. Itu baru dalam madhab fikih. Belum lagi dalam madhab-madhab akidah. Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Syiah, dan lain sebagainya. Nyatanya ada dalam sejarah Islam, itu terjadi 14 abad ini berlangsung. Belum lagi mazhab-mazhab dalam bidang-bidang yang lain. Jadi tidak mungkin, kesimpulannya, tidak mungkin kita menghapuskan adanya keragaman mazhab-mazhab itu. Kalau mau menghapuskan atau menyatukan, berarti kita harus merusak, memusnahkan semua perjalanan sejarah 14 abad yang berlangsung, dan harus membakar semua kitab-kitab ulama-ulama itu jadikan satu, dan itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah binaul jusur, membangun jembatan. Di sana sholat tarawihnya 11 rakaat, di sana 23 rakaat, di sana 13 rakaat, di sana 36 rakaat. Tidak mungkin disatukan menjadi 11 semua, tidak mungkin. Menjadi 23 semua, nggak mungkin. Menjadi 13 semua, nggak mungkin. Apalagi 36 semua, nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah membangun jembatan kesepahaman. Yang 11 paham dengan yang 23, yang 23 paham dengan yang 11, dan seterusnya, dan seterusnya. Sama dengan perbedaan hisab ru'yat, tidak mungkin. Itu sudah ada 13 abad yang lalu. Ini hisab, ini ru'yat. Orang yang ahli hisab paham ru'yat, orang yang ahli ru'yat paham hisab. Ini kan masalahnya wujudul hilal atau imkan ru'yah. Kalau yang hisab itu kriterianya wujudul hilal. Jadi kalau ini ufuk, garis pantai, matahari terbenam, disusul dengan bulan. Kalau bulannya ada di atas ufuk, tingginya segini, di bawah 1 derajat, atau di bawah 2 derajat, atau di bawah 3 derajat, bulannya sudah ada wujudul hilal. Kata orang hisab, kita sudah masuk tanggal 1 bulan Komariah, karena bulannya sudah ada, sudah wujud. Kata mazhab yang menganut ru'yah, ya saya tahu sudah wujud, tapi kan nggak bisa dilihat. Sebab hilal itu bisa dilihat kalau di atas 3 derajat. Jadi yang satu mengatakan yang penting sudah ada, yang satu mengatakan yang penting bisa dilihat. Mana yang benar? Ini 13 abad. Dan sampai hari ini terjadi. Sebagian dunia Islam menganut hisab, sebagian dunia Islam menganut ru'yat. Tidak usah kita itu gumunan, panikan. Yang harus dilakukan adalah kamu hisab puasa hari ini, memahami yang puasanya besok ru'yat. Kamu ru'yat, puasanya besok, memahami yang puasanya hari ini. Selesai umat Islam itu. Jelas. Subuhnya kunut, gak kunut, itu gak mungkin. Satu dunia gak kunut semua, tidak mungkin. Capek kita dakwahnya kalau hanya itu. Umur habis, gak akan berhasil. Atau mau dikunutkan semua, gak mungkin. Gak dikunutkan semua, tidak mungkin. Ini fakta sejarah 13-14 abad yang berlangsung. Gak mungkin. Nah, yang mungkin adalah binaul jusur, membangun jembatan itu. Rasulullah tarawihnya 11, iya. Tapi kemudian cuma 3 hari. Hari malam keempat nggak tarawih di masjid. Kenapa? Karena takut kalau tarawih terus dikiranya wajib. Repot kita semua, kan nggak bisa jualan, nggak bisa pergi-pergi nanti.
Kemudian sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menambahnya menjadi 23. Mana yang sunnah? Saya mau tanya, mana yang sunnah? Ayo. Sunnah semua, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kamu semua berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang tercerahkan, yang mendapat petunjuk setelahku. Sayyidina Umar termasuk apa enggak? Termasuk. Jadi kalau ikut Sayyidina Umar masuk sunnah apa enggak? Sunnah. Ojo geger terus. Capek. Umat Islam banyak PR-nya, banyak pekerjaannya. SDM kita harus selesai, ekonomi kita harus selesai, budaya kita, politik kita harus selesai. Yang begitu-begitu sudah, itu pekerjaan rumah masing-masing. Yang NO di rumah masing-masing bahas itu, yang Muhammadiyah dibahas masing-masing di situ. Nggak usah dibawa ke ruang publik, isinya gaduh, kita habis energinya, nggak bisa maju. Jelas semuanya? Tazaka dalam rangka binaul jusur. Ini yang hadir ada tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, tokoh Al-Wasliyah tadi saya lihat hadir. Apa Persis ada hadir, Habaib di sini hadir, ya, Gus-gus hadir, profesor hadir, semua kalangan ada. Kenapa? Kita butuh rumah besar. Umat ini butuh rumah besar yang bisa menjadi tenda bagi semua orang. Siapapun golongannya, apapun ormasnya, apapun madhabnya, masuk di situ menjadi rumah besar bagi umat Islam. Teduh. Jadi perbedaan hisab ru'yat jangan ditarik hanya ini Muhammadiyah, ini NU. Soal terawih 2311 jangan ditarik hanya Muhammadiyah NU. Muhammadiyah NU itu baru 100 tahun yang lalu. Terawih 23, terawih 11 itu 14 abad yang lalu. Hisab ru'yat itu 14 abad yang lalu. Jadi kalau mau narik jangan tanggung ke sini, nariknya ke belakang. Jelas semua? Sudah, usikum wa iyaya, yang rukun. Pilpres sudah selesai, sudah. PR kita masih banyak, ya. Ini Gus Akom apa milihnya? Udah beda sama saya. Hari ini selesai, sudah. Wes rampung kabeh, ya. Guyub, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Kita punya pekerjaan besar, Indonesia, bangsa, umat, yang kalau tidak diselesaikan bersama-sama nggak bisa. Harus diselesaikan dengan cara bersama-sama. Itu saja. Kemarin Pak Syaf baru dari Yordan, bersama Pak Nizar dari Dubai. Kita akan bantuan Palestina, karena kemarin bantuan kita udah nyampe Pak ya, ke Gaza, bantuan Asfa. Lewat Mesir, ini kita mau lewat Yordania, karena ada 2,5 juta orang Palestina pengungsi yang ada di Yordania sekarang ini. Itu yang akan kita bantu juga. Kemudian kita udah ketemu dengan Menteri Pendidikan Yordan, Menteri Wakaf, Pak Saf kemarin, Abu Dhabi, bertemu dengan Mufti, Rektor, dan lain sebagainya, Saudi, Mesir. Ini kita rajut dunia Islam ini. Timur Tengah kita selesaikan dulu, kemudian kita ke Eropa, kita udah ketemu dengan Muslim Council di Inggris, liga-liga yang Muslim yang ada di Eropa. Ini mesti harus ada orang yang setokoh beliau ini yang merajut kembali ikatan jaringan internasional umat Islam ini dalam rangka tadi li'ila'i kalimatah dan semua dalam konteks kemanusiaan global. Aku lu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.